Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul The Vault yang dirilis tahun 2021. Bercerita tentang seorang mahasiswa yang sangat cerdas, lebih memilih membobol brankas di bank teraman di dunia dibandingkan bekerja dengan perusahaan terkenal dan gaji yang tinggi. Yowes, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, seorang pemburu harta karun bernama Walter mencari sebuah harta karun berupa peti kecil di Spanyol. Peti tersebut tenggelam bersama kapal bajak laut pada tahun 1645 di Spanyol. Kemudian ada seseorang bernama James yang menyelam bersama kedua kru lainnya. Dia menemukan peti tersebut di sebuah bangkai kapal. Namun sayang, mereka semua tertangkap oleh polisi di sana karena melakukan pemburuan harta karun ilegal, dan peti tersebut diambil oleh polisi. Walter disidang karena mengambil harta milik kerajaan Spanyol, dan peti tersebut disimpan di sebuah bank Spanyol yang merupakan bank teraman di dunia dan dikawal oleh kepala security bernama Gustavo. Dia juga mantan kepala Satgas Anti Teroris Spanyol. Beruntung Walter bebas dengan dibantu temannya yang merupakan agen MI6 bernama Margaret. Scene berganti di Universitas Cambridge, Inggris tahun 2010. Kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Thomas. Di sana dia ditawari pekerjaan oleh beberapa perusahaan internasional dengan gaji yang super duper tinggi. Beberapa perusahaan tertarik kepada Thomas karena dia orang yang sangat cerdas dengan idenya yang berhasil menuntaskan masalah tumpahan minyak di Teluk Meksiko. Thomas tidak menerima semua tawaran itu, padahal dia sudah ditawari gaji tinggi dan jabatan yang tinggi. Sampai-sampai dia dimarahi oleh ayahnya karena menolak tawaran tersebut. Thomas kemudian mendapat SMS dari orang tak dikenal dan menyuruh Thomas datang ke acara pameran seni. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan wanita bernama Lauren. Lauren mengajaknya bertemu dengan Walter. Walter tertarik dengan Thomas karena ia butuh orang yang cerdas untuk membobol sebuah brankas yang 80 tahun tidak ada yang tahu cara kerja brankas tersebut selain pembuatnya. Thomas tidak setuju, tapi Walter meyakinkannya dan akhirnya Thomas setuju pergi ke Spanyol. Sebelum berangkat, ia juga berpamitan kepada ayahnya. Singkat cerita, Thomas sampai di Spanyol, bertepatan dengan Spanyol versus Paraguay di Piala Dunia. Ia dijemput oleh Loren dan segera menuju markas. Sesampainya di markas, Thomas bertemu dengan Klaus yang merupakan seorang hacker, James, Walter, dan Simon. Baru saja datang, Thomas dengan cerdasnya membantu mendapatkan kode akses CCTV. Tapi Klaus hanya bisa melihat dan tidak punya kontrol penuh. Malamnya, Thomas dan Walter ngobrol. Walter bilang kalau mereka membobol bank untuk mendapatkan peti harta karun yang sudah dia cari selama 30 tahun. Isi peti tersebut adalah 3 koin, yang masing-masing koin menunjukkan koordinat atau lokasi dari harta karun asli yang bernilai sangat-sangat mahal. Diketahui pemilik harta karun tersebut adalah seorang bajak laut bernama Drake yang menolak mencuri harta Spanyol untuk kerajaan Inggris. Drake memilih mencuri hartanya serta menguburnya dan tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian mereka semua mengamati sistem keamanan bank. Bank ini mempunyai CCTV dan sensor yang sangat banyak. Setiap gerakan yang mencurigakan, 15 penjaga akan datang. Di seberang jalan terdapat markas besar tentara Spanyol. 500 orang siaga untuk keamanan kota dan bank. Bank tersebut juga dijaga oleh kepala security bernama Gustavo. Mereka berencana masuk ke bank esok hari untuk mengambil 2 kunci brankas serta sidik jari milik Gustavo. Walter juga memberikan sebuah gambar ukiran yang kurang jelas di brankas. Brankas juga mempunyai sistem keamanan. Jika tidak dimatikan, saat mereka masuk, brankas akan tertutup dan tidak ada yang bisa keluar. Teka-teki itulah yang harus dipecahkan oleh Thomas. Sebelum masuk ke bank, mereka punya masalah.
James tidak bisa masuk ke bank dikarenakan bank mempunyai sistem rekam wajah, dan James dulu pernah masuk menjadi pasukan khusus dan datanya ada di database, membuat sistem akan mengenalinya. Thomas kemudian menawarkan diri untuk masuk ke bank. Mereka semua pun setuju. Rencana pun berjalan. Simon dan Thomas berpura-pura menjadi petugas kebersihan setelah mengelabui pihak kebersihan agar tidak datang hari ini. Mereka berhasil masuk tanpa halangan. Simon segera masuk ke dalam ruang security pas di belakang Gustavo. Saat CCTV berganti layar, Simon segera masuk dan memasang penyadap agar Klaus mempunyai akses penuh terhadap CCTV bank. Loren menyamar sebagai pakar seni. Dia disambut oleh Gustavo dan diantar anak buahnya bernama Munoz ke ruangan direktur untuk mengecek keaslian lukisan. Loren segera mengecek lukisan dan direkam oleh Klaus agar bisa mengelabui Gustavo. Setelah rekaman ditampilkan, Loren segera membuka brankas di ruangan tersebut dan mengambil kuncinya. Setelah dapat, Loren meng-scan kuncinya agar bisa diduplikat. Scene berganti ke Thomas. Dia segera masuk ke ruangan rapat untuk menggunakan magnetometer. Setelah kunci tersalin, direktur datang, sedangkan rekaman akan habis. Loren pura-pura meminta direktur memfoto dirinya agar terlihat seolah-olah direktur baru datang. Beruntung, Loren berhasil dan segera ke ruangan berikutnya. Kesialan dialami Thomas. Karyawan di bank tiba-tiba masuk mengadakan rapat. James menyuruh Thomas membatalkan misinya, tapi Thomas masih ingin tetap lanjut. Namun sayang, magnetometer mengalami error, dibarengi kertas karyawan yang jatuh, membuat Thomas menaikkan daya magnetometer agar berhasil, tapi membuat alarm menyala. Loren yang meng-scan kunci kedua panik dan tidak sempat menutup brankas serta mengembalikan kuncinya karena direktur menjemputnya. Terlihat para tentara langsung bersiap-siap mengepung bank. Walter menyuruh Simon pergi ke kantor pengawas, tapi Simon sudah ada di lobi bersama lainnya. Loren melempar kuncinya ke Thomas agar bisa dikembalikan. Kunci berhasil ditangkap oleh Tom, karena jika terjatuh, mereka akan ketahuan. Klaus segera mengarahkan Tom ke ruang direktur untuk mengembalikan kuncinya. Di saat bersamaan ada penjaga akan masuk ke ruangan tersebut. Tom dengan cerdas berpura-pura tidak dengar alarm karena dia memakai headset. Gustavo beserta security lainnya tidak menemukan apapun. Gustavo kemudian menyarankan direktur untuk memindahkan tempat nobar Piala Dunia agar bisa memperketat keamanan. Tapi direktur menolak dan tetap mengadakan nobar di alun-alun depan bank. Setelah berhasil, Thomas menjelaskan jika brankas berada di bawah waduk. Brankas akan terisi air dan siapapun yang masuk tidak akan bisa keluar. Tapi mereka tidak tahu pemicu yang membuat air masuk. Thomas kemudian sadar jika ukiran di brankas merupakan ukiran timbangan, yang ternyata brankas menggunakan sistem timbangan. Saat berat brankas berubah tanpa disetting dulu, air akan membanjiri seluruh brankas dan tidak akan terbuka sebelum berat yang sudah ditentukan. Setelah mengetahui sistem keamanan brankas, Simon dan James mencari rute untuk masuk ke brankas lewat bawah tanah. Akhirnya mereka berdua menemukan brankas bagian bawah dan teori Thomas tentang timbangan benar. Setelah itu, mereka ada masalah karena dinding brankas sangat tebal dan membutuhkan waktu 15 hari pengeboran. Sedangkan mereka hanya punya waktu 8 hari sampai final Piala Dunia. Itu pun jika Spanyol menang melawan Jerman saat ini. Hal itu membuat Walter kesal dan berjalan-jalan. Walter kemudian memiliki ide untuk masuk ke bank lewat atap. James tidak setuju karena lewat jalur atas terlalu berisiko terlihat CCTV. Tapi Walter bilang jika Spanyol bertanding di final Piala Dunia, CCTV lebih banyak memantau alun-alun. Mereka juga memiliki waktu sampai pertandingan final selesai untuk membobol brankas. Mereka akhirnya menunggu dan berharap Spanyol menang melawan Jerman agar bisa masuk final. Beruntung Spanyol menang 1-0 melawan Jerman dan berhasil masuk final.
Sedangkan Thomas masih bingung untuk mengecoh berangkas timbangan agar alarm tidak menyala. Scene berganti ke Gustavo. Simon dan Thomas ketahuan karena salah satu petugas kebersihan yang asli bilang kalau mereka kemarin tidak ada tugas di bank. Di markas terjadi sedikit cekcok karena Simon dan Thomas ketahuan. Tapi beruntung mereka berdua tidak punya catatan kriminal dan data mereka tidak ditemukan. Gustavo juga sudah menemukan foto Simon dan Thomas. Dia juga menyarankan direktur untuk memindahkan nobar final Piala Dunia. Tapi direktur masih tetap ingin nobar dilaksanakan di alun-alun depan bank. Thomas kemudian diajak Loren pergi ke bar agar Thomas tidak stres memikirkan solusi timbangan brankas. Mereka berdua ngobrol tentang masa lalunya, hingga Thomas akhirnya sadar solusi timbangan. Thomas memberitahu ke timnya untuk mengecoh timbangan. Ia menggunakan nitrogen agar timbangan beku dan timbangan tidak merespon beberapa saat. Metal's always frozen, James, but yes. Masalah muncul lagi. Mereka kekurangan orang untuk masuk ke bank karena harus ada satu orang berada di bawah brankas untuk menyemprotkan nitrogen. Thomas akhirnya menawarkan diri dan Simon bertugas di bawah brankas. James juga mengingatkan ke Thomas, jika misi ini gagal, mereka akan dipenjara sangat lama. Dan Thomas setuju. Setelah masalah brankas teratasi, mereka semua mempersiapkan alat-alat untuk membobol. Walter membeli 3 koin langka yang diukir. Klaus mendapatkan sidik jari Gustavo dari cangkir kopi Loren. Sebelum hari pembobolan, mereka semua berkumpul untuk minum-minum dan menceritakan penyesalan dalam hidupnya. Hari pembobolan pun tiba, bersamaan dengan final Piala Dunia, Spanyol versus Belanda. James, Thomas, dan Loren meluncur menggunakan zipline menuju atap. Begitu pertandingan dimulai. Setelah masuk, mereka menuju ke ruangan yang tidak ada CCTV-nya dan menuju brankas melewati saluran udara. Kemudian mereka bertiga turun menggunakan tali lift. Gustavo beserta timnya juga menjaga bank dengan ketat. Mereka memiliki sisa waktu 60 menit sebelum pertandingan selesai. Tibalah tepat di depan pintu brankas yang ada di seberang tanpa jembatan. Mereka bertiga menyeberang menggunakan tangga. Awalnya berjalan lancar, sampai James menyeberang tiba-tiba tangga tergelincir dan James hampir terjatuh. Sebelum masuk, mereka harus memasukkan kode yang setiap 30 menit kodenya berganti. Klaus segera menghack sistem agar mendapatkan kode. Beruntung, Klaus berhasil mendapatkan kodenya di detik-detik terakhir pergantian kode. Pintu berhasil terbuka. Thomas dan Loren membuka brankas dengan kunci duplikat secara bersamaan. Giliran Simon menyemprotkan 500 liter nitrogen. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya brankas membeku. Dan benar saja, timbangan tidak berubah sesuai teori Thomas. Mereka bertiga segera mencari peti harta karun sebelum brankas kembali berfungsi. Tiba-tiba sensor gerak di lobi menyala. Saat ditelusuri, ternyata itu hanyalah seekor merpati. Dan penjaga mendapati atap terbuka. Gustavo akhirnya sadar jika CCTV-nya sudah disadap. Walter menyuruh mereka bertiga untuk menyerah karena tidak ada cara lain untuk kabur. Karena para penjaga sudah bergerak. Thomas tidak setuju. Mereka bertiga harus segera keluar sebelum air membanjiri brankas. Tapi saat akan keluar, tiba-tiba James berkhianat. Dia diperintah oleh kedubes Inggris mengambil koin tersebut. Saat Loren memberikan koinnya, pintu brankas sudah tertutup karena timbangan bergerak. Gustavo juga menyadari mereka bertiga di dalam brankas dan menyuruh para penjaga menuju brankas. Para tentara juga mulai menuju bank melewati kerumunan penonton. Di brankas, air mulai masuk dengan deras.
James yang mantan pasukan khusus keluar dari brankas dengan berenang melewati lubang air melawan arus. Walter berencana menelpon pihak bank untuk membuka brankasnya. Tapi Thomas bilang kalau itu percuma, karena air akan berhenti saat brankas sudah terisi penuh. Air juga mulai terisi penuh. Thomas mempunyai waktu 10 menit untuk keluar dari sana. James yang berenang berhasil keluar dari sana. Setelah berpikir, Thomas akhirnya menemukan jalan keluar, yaitu dengan menyuruh Simon menaruh tabung nitrogen di atas timbangan, agar timbangan terkecoh kalau brankas sudah penuh dan brankas akhirnya terbuka. Salah satu security berhasil melepas alat penyadap Klaus, dan Klaus tidak mempunyai akses penuh lagi terhadap CCTV. Namun sayang, semua nitrogen yang diangkat tidak membuat brankas terbuka. Sampai Simon membawa radio ke atas, brankas akhirnya terbuka. Para penjaga dan Gustavo yang sudah menunggu di depan tidak menemukan Thomas dan Loren di dalam. Ternyata mereka berdua berhasil kabur melewati pembuangan air dan kembali melalui saluran udara. Meski begitu, mereka tidak bisa kabur. Gedung sudah dipenuhi penjaga. Loren teringat ruangan direktur yang jendelanya tidak dikunci. Mereka berdua segera lari dengan dikejar para penjaga. Sesampainya di ruangan direktur, mereka berhasil kabur. Gustavo melihat mereka berdua kabur di antara kerumunan. Ia mencoba menembaknya, tapi berhasil dihentikan oleh anak buahnya karena di bawah banyak warga sipil. Thomas dan Loren masih dikejar oleh tentara. Mereka berdua melepas bajunya dan menyamar menjadi penonton, tapi masih ketahuan. Mereka berdua menyerah, sampai di detik-detik terakhir, Spanyol berhasil menang 1-0 dari Belanda, yang membuat para penonton bergembira dan tentara tidak berhasil menangkap mereka berdua. Keesokan harinya, James ternyata bekerja sama dengan Margaret. Mereka segera mencari lokasi harta karunnya di koin, yang ternyata itu adalah lokasi palsu, dan koinnya sudah ditukar dengan koin yang dibeli oleh Walter. Di tempat lain, ternyata Walter sudah tahu kalau James akan berkhianat dan membeli koin tersebut. Yang menukar koinnya adalah Loren. Saat dicek lokasinya, ternyata harta tersebut terkubur di bawah Bank of England. Singkat cerita, tahun 2012, 1 bulan sebelum Olimpiade London, Walter dan timnya menjalankan rencananya mencari harta karun di Bank of England. Dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film The Vault. Sayangnya ending film ini menggantung dan masih belum ada kabar untuk film keduanya. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.